Mau pecahkan rekor Don Carlo. Vini makin nakal, Don Carlo angkat tangan. Pelatih West Ham terserang cedera. Rodri cedera, Manchester City incar gelandang muda Italia. Sarri latih Everton. Hai football lovers, Mimin ingetin ya, baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru dunia sepak bola dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Setelah menang di Derby della Madonnina, AC Milan kembali raih hasil positif setelah mengalahkan Lecce 3 gol tanpa balas. Christian Pulisic, Theo Hernandez, dan Alvaro Morata menjadi aktor yang membobol gawang Lecce. Hasil ini membuat Rossoneri sementara naik ke papan atas dan Lecce terpuruk di posisi 17. Dari La Liga, Mallorca kembali meraih hasil positif yang membuat mereka naik ke posisi 4 di klasemen sementara. Gol Valery Fernandes dan Kalarin berhasil membuat mereka menang 2-1 di kandang Real Valladolid. Tuan rumah yang baru bisa membalas lewat gol Ivan Sanchez di ujung pertandingan harus rela turun ke posisi 18. Kemenangan 4-2 Borussia Dortmund atas Bochum membuat posisi mereka naik ke posisi 2. Brescia Guirassy serta gol Emre Can dan Felix Mecho hanya bisa dibalas Bochum dengan 2 gol dari Danny De Ligt dan Matheus Peron. Sementara Bochum harus rela bercokol di posisi 17. Sementara di Paris, PSG masih bercokol di puncak klasemen setelah menaklukkan Rennes 3-1. 3 gol Parisien dicetak lewat Brice Bradley Barcola dan sebuah gol Lee Kang-in. Sementara tim tamu mencuri sebuah gol titik putih Arnaud Kalimuendo. Hasil ini membuat Rennes sementara duduk di posisi 8. Setelah tak ditarik keluar pada laga melawan Arsenal, Rodri akhirnya menjalani operasi. Gelandang asal Spanyol ini dikabarkan baru menyelesaikan operasinya pada Jumat 27 September lalu. Pep Guardiola sebagai pelatih Manchester City mengaku senang bahwa operasi anak asuhnya berjalan lancar. Meskipun dirinya juga bersedih karena pilar pentingnya di lini tengah tersebut harus menepi lama. Operasinya berjalan lancar pagi ini. ACL dan beberapa meniskus dan musim depan dia akan kembali ke sini. Musim ini telah usai, ujar Pep dikutip dari 90 Min. Menyiasati ketiadaan Rodri, Manchester City langsung bergerak cepat mencari calon pengganti. Gelandang Torino Samuel Ricci menjadi target utama yang berusaha mereka bawa ke Etihad. Pemain berusia 23 tahun ini memang sedang bermain bagus bersama Torino di Serie A. Dengan postur yang mumpuni, Ricci dianggap bisa untuk berduel dengan permainan keras Premier League. Namun Manchester City harus pintar-pintar merayu Torino sebab mereka sepertinya tak akan begitu saja melepas gelandang andalannya di musim dingin nanti. CEO Newcastle United Darren Eales dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini diambil setelah dirinya divonis mengidap kanker. Pihak Newcastle pun sudah mengetahui kabar ini. The Magpies merasa keberadaan Eales cukup penting dalam proses adaptasi rezim Arab Saudi di Inggris. Yasir Al-Rumayyan sebagai presiden klub sangat berterima kasih dengan kontribusinya ini. Sementara Eales akan bertahan sedikit lebih lama di St. James Park hingga pihak klub menemukan penggantinya. Mantan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyebutkan bahwa dirinya siap untuk menangani timnas Norwegia apabila kesempatan tersebut tiba. Ole menyebut dirinya rela menunggu hingga posisi pelatih kepala tersebut lowong. Sementara Erling Haaland dan kawan-kawannya ditukangi oleh Ståle Solbakken. Ketika Ståle memutuskan untuk angkat kaki, saya sangat gembira untuk masuk melakukan diskusi, ujar Ole via gol. Di Inggris, mantan pemain Manchester United Tahith Chong kolaps di tengah lapangan ketika membela Luton Town yang sedang bertandang ke markas Plymouth. Chong dikabarkan mendapatkan benjolan besar di dahi sebelah kirinya setelah mengalami benturan. Syukurnya, Chong tidak mengalami masalah yang serius. Ia akhirnya bisa bangun dan tersadar lagi. Tak ingin ambil risiko, sang pelatih Rob Edwards akhirnya menggantikannya dengan Jacob Brown.
Setelah hampir 15 bulan tak merumput bersama Barcelona, Ansu Fati siap merumput lagi untuk Blaugrana. Pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Brighton tersebut tak bisa merumput lebih awal musim ini karena cedera. Namun Hansi Flick dikabarkan akan membawanya pada laga melawan Osasuna akhir pekan ini. Sebelumnya, Ansu Fati memang sempat terlihat di bangku cadangan Barca pada laga melawan AS Monaco di ajang Champions League. Setelah berhasil mengembalikan performanya bersama AC Milan, Christian Pulisic dikabarkan masuk daftar teratas pemain yang diincar Liverpool. The Reds memproyeksikan pemain berusia 26 tahun itu sebagai penerus Mohamed Salah yang kontraknya akan berakhir di akhir musim. The Reds sepertinya ingin mengulangi kegemilangannya memoles pemain buangan Chelsea yang tampil bagus di Serie A. Seperti yang kita ketahui, sebelum bergabung bersama The Cop, Salah terlebih dahulu bermain untuk Fiorentina dan AS Roma. Juventus mengajukan banding terkait 9,8 juta euro atau 165,5 miliar rupiah yang harus ia bayarkan kepada Cristiano Ronaldo. Juventus memang masih berhutang dengan CR7 karena belum melunasi gaji Ronaldo. Banding ini sudah mereka ajukan secara resmi ke Pengadilan Ketenagakerjaan Turin pada Kamis 26 September lalu. Juventus yang sebelumnya juga pernah berurusan dengan pengadilan akan berhati-hati menangani urusan ini. Sebab hukuman bisa saja mengintai mereka karena Juve juga pernah ketahuan melakukan pemalsuan catatan keuangan. Pelatih kaya pengalaman Carlo Ancelotti sudah menyerah menangani Vinicius Junior. Don Carlo frustasi menceramai Vini agar sang pemain bisa mengontrol emosinya terhadap keputusan wasit. Bintang tim Samba tersebut sudah mendapatkan 3 kartu kuning dari 7 pertandingan La Liga. Semua kartu itu didapatkannya hanya karena memprotes keputusan wasit. Peraturan kan sudah berubah, dan kita harus membiasakan diri. Protes harus dihindari, titik. Ini bukan soal adil atau tidak adil, kita yang harus beradaptasi, itu saja. Jelas Don Carlo via gol. Tak hanya itu, Don Carlo pun tampaknya sedang bersedih hati karena rekornya baru saja dipatahkan oleh Jose Mourinho. Laga Fenerbahce melawan Union Saint-Gilloise membuat mau melewati rekor Don Carlo sebagai pelatih pertama yang menukangi 8 klub berbeda di kompetisi Eropa. Mau telah menukangi Benfica, FC Porto, Chelsea, Inter Milan, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma, dan Fenerbahce. Sementara Don Carlo hanya menukangi 7 klub, yakni Parma, AC Milan, Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, dan Real Madrid. Bersamaan dengan rekor The Special One, pandit sepak bola asal Turki Serhat Akin dilarikan ke rumah sakit setelah kakinya terkena peluru setelah meliput laga Fenerbahce melawan Union Saint-Gilloise. Tembakan tersebut terjadi setelah Akin keluar dari studio Sport Digitale. Dari rekaman CCTV, Akin didekati oleh seseorang bertopeng yang kemudian melepaskan sebuah tembakan ke arahnya. Belum jelas apa motif terjadinya teror ini. Akin sendiri dikabarkan sudah mulai membaik setelah ditangani di rumah sakit. Dari dalam negeri, Sintayong menyebutkan bahwa dirinya sedang dalam misi untuk membangun timnas yang sulit dikalahkan. Ucapan ini keluar sebagai respon dari kritikan yang menganggapnya terlalu banyak memakai jasa pemain keturunan. Kalau sepak bola kita lebih baik lagi, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun. Ucap Sintayong dikutip dari Bola Sport. Keberadaan pemain keturunan menurutnya bisa sangat membantu menaikkan kualitas timnya. Meskipun dirinya juga berharap pemain lokal bisa bersaing dengan para pemain keturunan di timnya. Setelah menang dari Timor Leste, bintang timnas Indonesia U20 Chen Seravan mengaku waspada dengan kekuatan Yaman. Indonesia yang sementara menjadi puncak klasemen grup F pada laga selanjutnya akan menghadapi Yaman yang sementara bercokol di posisi 2. Sebelumnya, negara Timur Tengah tersebut berhasil menggulung Maladewa 3-0. Kami harus persiapan agar bermain dengan baik lawan Yaman. Hari Sabtu, tim harus beristirahat. Yaman salah satu tim terkuat. Saya berharap semua orang mendukung kami untuk lolos ke China. Ucap Raven dikutip dari CNN. Progres renovasi Stadion Kanjuruhan dikabarkan sudah mencapai angka 85%. Renovasi stadion yang memakan dana sekitar 330 miliar rupiah ini tergolong sangat cepat. PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek menargetkan pekerjaannya tersebut akan usai pada 26 Desember 2024 kelak. Sisa 15% lagi, semoga sudah selesai akhir tahun, ungkap Project Manager PT Waskita Karya Vino Teguh Pramudia dikutip dari Baca Ini. Sayangnya, kecepatan renovasi stadion ini tak dibarengi dengan kecepatan pengusutan tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu. Dilansir dari Mirror, pemain Crystal Palace Rob Holding mendadak dikeluarkan dari skuad Crystal Palace.
sang pemain pun tak mengikuti sesi pemotretan tim terbaru. Menurut sang pelatih Oliver Glasner, Holding dikeluarkan dari tim utama dan akan bermain di tim U23. Hal itu menyusul tindakannya yang menghapus seluruh postingan Instagramnya yang berbau Crystal Palace. Padahal kontrak mantan pemain Arsenal itu tersisa hingga 2025 di Crystal Palace. Kabar berikutnya datang dari West Ham. Dilansir dari Yahoo Sport, pelatih The Hammers Julen Lopetegui dilaporkan mengalami cedera betis pasca laga melawan Liverpool di Carabao Cup. Ia cedera karena terlalu bersemangat di pinggir lapangan. Usut punya usut, ia ternyata punya riwayat masalah di betis Achillesnya sejak dulu. Jelang melawan Brentford di Liga Inggris, ia terlihat datang di jumpa pers dengan menggunakan kruk. Kemungkinan ia akan mendampingi anak asuhnya di pinggir lapangan dengan bantuan kruk saat bertandang ke markas Brentford. Beralih ke kabar selanjutnya, dilansir dari Tribal Football, pemilik baru Everton, Fredkins Group, mempertimbangkan mantan pelatih Chelsea, Mauricio Sarri untuk menukangi The Toffees menggantikan Sean Dyche. Menurut pihak Fredkins, Sarri dianggap punya pengalaman menangani tim di Liga Inggris. Mendengar ketertarikan tersebut, pelatih berusia 65 tahun yang masih menganggur itu mengaku akan segera mempertimbangkannya. Dilansir dari Yahoo Sport, kiper The Gunners David Raya diragukan bisa tampil saat melawan Leicester City di Liga Inggris Sabtu 28 September 2024. Raya mengalami cedera otot dan terlihat diperban pasca laga melawan City pekan lalu. Ia juga absen di laga Carabao Cup dan digantikan oleh kiper muda 16 tahun Jack Porter. Arteta kini masih mempertimbangkan apakah akan kembali memasang Porter atau kiper baru Neto Mourara saat menghadapi The Foxes di Emirates nanti. Beralih ke kabar La Liga, dilansir dari Football Espana, jelang derby Madrid 29 September mendatang, Real Madrid akan mendapatkan tambahan tenaga setelah pemainnya yang cedera, Eduardo Camavinga, dikabarkan membaik. Selain dikabarkan pulih, pemain serba bisa itu sudah mulai berlatih bersama tim sejak Kamis 26 September. Sang pemain juga tak sabar untuk tampil pertama kalinya untuk El Real musim ini setelah absen cukup lama. Kabar berikutnya datang dari pemain baru Bayern Munchen, João Palhinha. Dilansir dari The Sun, pemain asal Portugal tersebut dilaporkan baru saja cerai dengan istrinya yang merupakan seorang penyanyi, Patricia Palares. Palhinha cerai di saat istrinya sedang mengandung anak keduanya. Terlihat Patricia menghapus semua postingan yang berhubungan dengan Palhinha. Perceraian tersebut terjadi setelah beberapa bulan Palhinha hijrah ke Munchen. Menurut laporan, pasangan ini sudah menikah sejak 2021. Sementara itu, klub Palhinha, Bayern Munchen, kini sedang dalam ancaman yang ditebar oleh rivalnya Bayer Leverkusen. Dengan dilansir dari Get Football News Germany, Die Werkself berniat akan mengganggu rekor kemenangan besar Die Roten jelang laga Spieltag 5 Bundesliga di Allianz Arena, Sabtu 28 September 2024. Penggawa Leverkusen, Granit Xhaka, mengatakan bahwa ia tak sudi membiarkan Munchen terus tampil baik. Menurutnya, Munchen Asuhan Company perlu diberi ujian. Pasalnya, selama ini mereka hanya menang besar kala menghadapi klub-klub mediocre. Dari Serie A, pemain timnas Indonesia Cai Itses terancam gagal berhadapan dengan pemain Argentina Paulo Dybala di Giornata ke-6 Serie A saat Venezia bertandang ke AS Roma. Pasalnya, Dybala akan absen karena mengalami cedera otot pasca laga melawan Athletic Bilbao di Europa League. Dengan absennya Dybala, Bang Cai kemungkinan akan uji kemampuan menghadapi Artem Dapik, striker buas Giallorossi lainnya yang dalam 3 laga beruntun berhasil mencetak gol. Kabar selanjutnya datang dari pemain yang segera menjadi warga negara Indonesia, Mads Huijers. Meski belum resmi disumpah menjadi warga negara Indonesia, media Belanda OOST telah menyebut bek 23 tahun tersebut sebagai pemain asal Indonesia. OOST menyebut Huijers sebagai pemain asal Indonesia saat memujinya ketika tampil apik melawan MU di Europa League. Huijers kini masih tercatat sebagai warga negara Belanda, namun rencananya tanggal 30 September 2024, ia akan disumpah menjadi warga negara Indonesia di KBRI Indonesia yang ada di Den Haag, Belanda. Sementara itu, dari kabar lainnya, demi menyaingi prestasi timnas Indonesia,
Timnas Malaysia siap kebut proses naturalisasi 2 pemain asal Liga Inggris. Mereka adalah Josh Brownhill dan Zian Fleming yang sama-sama memperkuat Burnley musim ini. Akun X @FRFutureTalents mengklaim bahwa dokumen naturalisasi kedua pemain tersebut sedang diproses. Menurut laporan, proses tersebut akan selesai pada bulan November. FAM berharap kedua pemain bisa membela Harimau Malaya di ajang Piala AFF 2024 Desember mendatang.